Karis dan Shalom. Grace and peace from God our Father, from the Son, and from the Holy Spirit be with you all. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Here is the Word of God. Demikian bunyi firman Tuhan Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi dia yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Pada hari ini kita masuk di dalam pasal 21. Pasal yang berbicara secara khusus tentang berkat-berkat yang melimpah dari kehidupan di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Minggu yang lalu saudara dan saya telah belajar dari bagian terakhir dari pasal 20 yang berbicara tentang penghakiman terakhir, di mana Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
seluruh umat ciptaan Tuhan, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, dari segala macam kaum, suku, dan bangsa dan bahasa, baik yang benar maupun yang tidak benar secara rohani, baik yang akan dihukum di neraka api itu dikatakan sebagai the lake of fire, atau tempat yang ada belerang, sebagai ungkapan murka Allah yang lengkap, sempurna, atau yang akan menikmati Yerusalem baru, itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu yang lalu juga saudara dan saya belajar bahwa yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tentu menikmati hidup yang kekal seperti janjinya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan dia sendiri yang akan menjadi hakim, tentu akan menghakimi secara adil dan benar. Dan mereka yang percaya kepadanya secara pasti akan menerima keselamatan yang kekal itu. Karena dia sendirilah yang menjadi hakim. Dan dia menjadi hakim dan membenarkan orang percaya bukan karena kehebatan, kebenaran, kekudusan, atau kesucian dari orang percaya, tetapi karena kebenaran dan kesucian dari Tuhan Yesus sendiri, yang adalah hakim itu sendiri. Kesengsaraannya dan kematiannya, semua perbuatan kebenaran itu menjadi milik orang percaya. Dan orang percaya menerima itu oleh karena iman. Sementara iman pun adalah anugerah. Dan dengan demikian, keselamatan adalah anugerah Tuhan. The grace of God. Kita mendapat kedamaian, keselamatan. The peace of God. Karis dan shalom. So you see that last week we learned about the final judgment of our God in our Lord Jesus Christ, who is the only judge who will judge the living and the dead. Those who believe in him and those who are not believe in him will be judged by him. And thank God that whoever believe in him will not be punished, but will have the eternal life. Why? Because he's the judge. And he will judge us fairly, justly. Not because of our righteousness, good deeds, but because of his righteousness, his goodness, his suffering, and his death. Through faith and by the grace of God, you and me may have the eternal life. And so you and me that have the eternal life will enjoy the new heaven and earth, the new Jerusalem. And that is the theme for us, the blessedness of the new Jerusalem. Itulah tema bagi kita pada saat ini, berbicara tentang berkat Yerusalem baru. Keselamatan, kehidupan yang kekal, kebersamaan dengan Tuhan adalah berkat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan inilah yang akan kita pelajari. We will learn about the blessedness of our God in the new Jerusalem, in the new heaven and earth.
That whoever believes in him will have that, in which God will be with us forever and ever. And that is undescribable things. Where we have the indescribable news of joy. Unspeakable joy that you and me might enjoy that in the New Jerusalem. Let us see what the text said. Mari kita lihat ayat pertama sampai ayat 4. Bagaimana Tuhan membuka rahasia tentang Yerusalem baru dan tentang langit dan yang baru dan bumi yang baru. Dan berbicara tentang berkat yang melimpah, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah yang disebut surga. Inilah yang disebut keselamatan bersama dengan Tuhan. Maka saudara memang masuk akal setelah berbicara tentang penghakiman yang terakhir dan penghukuman yang terakhir. Dalam bagian pasal 20 yang terakhir itu, maka Tuhan membuka rahasia tentang keselamatan, kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di surga. It is very logic that after talking about the final judgment of God, then He opens the secret of the New Jerusalem. So Apostle John said, and he saw the new heaven and new earth. That the first one is gone, even the sea is not there any longer. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Inilah rahasia yang Tuhan sendiri bukakan bagi gereja. Rahasia yang Tuhan bukakan. Bukan rahasia yang Yohanes bukakan. Karena Yohanes juga tidak tahu. Karena memang dia belum ke surga. Maka dia tidak tahu. Tapi dia menjadi tahu karena Tuhan memberitahukan dia lewat visi ini. So this is not the secret from John the Apostle, but the secret of God that gives through John. So John can write this vision for the church all over in this earth, that we as the member of the church can understand what is the New Jerusalem, the new heaven and earth. Supaya saudara dan saya bisa mengerti, bisa mengetahui, bisa melihat lewat mata Rasul Yohanes tentang surga itu, tentang dunia yang baru, tentang bumi yang baru, tentang langit yang baru, tentang Yerusalem baru. We should thank God for this vision. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena visi ini. Inilah yang kita semua rindukan. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan sejak di perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Inilah the climax. Inilah tujuan. Inilah maksud Tuhan dalam menciptakan manusia di bumi ini, agar manusia bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati komunion dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan di surga. That is
the point that God, the purpose of creating human being, so that God can be with man. And that's what the blessedness of New Jerusalem. Itulah berkat Yerusalem baru, yaitu Tuhan ada bersama dengan manusia. Tuhan ada bersama dengan manusia. Tatkala Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia ada dengan manusia. Tatkala Adam dan Hawa jatuh dan dari dosa, jatuh dalam dosa, mereka dengan sadar mau menjauhkan diri dari Allah dan menjadi mati secara rohani karena dosa dan menjadi jauh dari Tuhan. Menjadi terpisah dengan Tuhan. Itu yang namanya kematian rohani. Tapi Allah masih datang untuk ada bersama dengan manusia. Sehingga ada janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Kemudian berjalan dalam sejarah keselamatan di perjanjian lama. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya tentang kedatangan juru selamat. Agar supaya dia bisa ada bersama dengan umatnya. Berkat Yerusalem yang lama di perjanjian lama itu tidak lain yaitu Tuhan ada bersama dengan umatnya. Di perjanjian baru juga sama. Tetapi di surga itu adalah kesempurnaan, the perfection of the fellowship, communion between God and man. Kesempurnaan kebersamaan antara Tuhan dan umatnya. Itu berkat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. The being together, the communion and fellowship between God and man is something that we cannot describe. It's an unspeakable joy. And God is with man. When God become the God of man, the saint, the church, and that He is with them. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Rasul Yohanes melihat Yerusalem baru itu turun dari surga. John saw the new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. The new Jerusalem is not coming from the earth or any other place, but it is coming down from heaven, from God. So you see, this new Jerusalem is from God, not from man. Jadi saudara, Yerusalem yang baru ini, kota Yerusalem yang baru ini, bukan hasil karya buatan
ciptaan dari manusia. Tatkala saudara mendengar kata kota, saudara berpikir bahwa itu adalah kota tentu hasil karya manusia. Karena itulah yang kita paham di dunia ini. Tetapi kota yang dibicarakan di pasal 21 ini berbicara tentang kota Allah. Ini juga yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah termasuk Abraham. Rindu kota yang baru. Kota yang Tuhan siapkan. Dan kota ini ada hubungan dengan populasi manusianya yang tidak lain. Isi dari kota itu adalah orang-orang percaya, saudara dan saya. Jadi Yerusalem baru yang turun dari surga itu adalah juga umat Tuhan. Orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. So this new Jerusalem is made by God, coming out from God, contains of the people of God. Jadi bukan hasil karya manusia yang dibuat dari batu dan semen dan tanah dan pasir dan lain sebagainya, tetapi dibuat oleh Tuhan Allah, datang dari surga, datang dari Allah, dan dikatakan bagaikan pengantin perempuan, like the bride dressed beautifully for her husband. Inilah ungkapan bahasa simbolis yang menunjukkan gereja yang telah menjadi kudus, menjadi suci karena Tuhan Yesus Kristus, siap menjadi istri atau bride atau pengantin bagi Tuhan Allah. Dan itu memang sudah diungkapkan di perjanjian lama juga. Perjanjian baru juga sama. Tuhan Yesus katakan bahwa gereja adalah the bride, adalah pengantinnya. Agar supaya ada perkawinan, kebersamaan, persekutuan antara gereja dan Tuhan. Ini adalah ungkapan cinta kasih yang sangat dalam. Dan oleh karena itu tatkala berbicara tentang Yerusalem baru, tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang di dalamnya ada Yerusalem baru, itu tidak lain berbicara antara gereja dan Tuhan. Gereja dan Tuhan Yesus Kristus, gereja dan Allah Bapa, gereja dan Roh Kudus. Dan oleh karena itu saudara, kita perlu memahami arti Yerusalem itu sendiri. Di sini berbicara tentang Yerusalem yang baru, yang akan kita nikmati. On this part we must understand the meaning of Jerusalem itself. This is about the new Jerusalem. But before we have this new Jerusalem, we should understand the meaning of Jerusalem itself in the Old Testament and in the New Testament. Di dalam perjanjian lama, Yerusalem adalah pusat kota bangsa Tuhan. Sementara di perjanjian baru, Yerusalem itu adalah gereja perjanjian baru. Sementara di bumi yang baru, Yerusalem baru itu adalah gereja yang sempurna. Di perjanjian lama, Yerusalem yang ada itu adalah Yerusalem yang tidak sempurna. Yerusalem yang ada dosanya. Itulah Yerusalem di perjanjian lama. Di perjanjian baru,
Yerusalem yang baru itu juga belum sempurna. Yerusalem perjanjian baru. Nanti Yerusalem yang baru yang akan kita nikmati, itulah Yerusalem yang sempurna. Mengarah pada gereja yang sempurna. Ini juga berhubungan dengan kehadiran Tuhan itu sendiri yang dibicarakan di pasal ayat 3 sebentar. So the meaning of Jerusalem in the Old Testament and in the New Testament is the type for the New Jerusalem. Old Testament Jerusalem is imperfect. New Testament Jerusalem, which is the church in the New Testament, is imperfect, while the New Jerusalem in heaven is perfect. And now we must understand that through the presence of God. Mari kita melihat artinya di ayat yang ketiga untuk kita mengerti maksud ayat yang kedua itu tentang New Jerusalem. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Sebelum kita memahami ayat ini tentang kehadiran Tuhan di New Jerusalem atau Yerusalem baru, mari kita banding dengan kehadiran Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru atau kita saat ini. Di perjanjian lama yang ada hubungannya dengan Yerusalem atau gereja perjanjian lama, Tuhan memang hadir. Tetapi kehadiran Tuhan di perjanjian lama itu dia ada di tempat yang maha kudus. Itu keberadaan Tuhan. Sehingga Tuhan menyuruh bangsa Israel setiap kali mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan kemah kesaksian atau tabernakel itu harus dibuat tempat Tuhan yang maha kudus dan tempat yang kudus. Sama juga tatkala the temple, tatkala bait suci didirikan, juga ada tirainya, ada tempat kudus dan tempat maha kudus di mana Tuhan hadir di situ dan tidak sembarang orang boleh masuk di ruang maha kudus itu kecuali imam besar saja yang boleh masuk ke situ 1 tahun sekali dan dia waktu masuk ke situ dia harus hati-hati kalau tidak dia bisa meninggal. So you see in the Old Testament time and the New Testament time, God already organized to build the temple or tabernacle. And in that they have 2 parts, 2 rooms. Rooms, holy place, and the Holy of Holiest. Where God is dwelling in there. In this place, Holy of Holiest. Then only the high priest can only enter there every year once every year. And he has to prepare well, otherwise he can die there. Because that is very, very holy place where God dwells. Jadi saudara, di perjanjian lama tatkala berbicara tentang kehadiran Tuhan dengan gereja atau Yerusalem yang lama, gereja di perjanjian lama, dispensasi yang lama, Tuhan ada tetapi ada di tempat yang maha kudus, ruang maha kudus itu.
Sementara waktu berjalan tatkala Tuhan Yesus datang, sengsara dan mati di kayu salib, tatkala dia meninggal, Alkitab berkata pada saat yang sama itu, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dan ini membuktikan Tuhan mendirikan atau hadir dalam gereja perjanjian baru secara berbeda. Di mana tidak ada lagi tempat ruang Maha Kudus itu, karena Tuhan hadir di dalam setiap umat yang percaya di dalam Roh Kudus. Ini luar biasa. Ini luar biasa. So amazingly, when our Lord Jesus Christ died on the cross, at the same time, the place of the Holy of Holies and the holy place was united together, because the tirai was broken. And so God established new way of dwelling. He is now not dwell in the place of holy of holies place, but he is now dwelling in the middle, inside his people, which is each member. Jadi sejarah perjanjian lama ke perjanjian baru ke surga, Yerusalem di perjanjian lama dan di perjanjian baru dan Yerusalem baru itu ada sejarahnya dan ada maknanya dan ada artinya satu persatu. Di perjanjian lama Tuhan ada di tempat yang ruang Maha Kudus. Di perjanjian baru waktu Tuhan Yesus datang dan mati di kayu salib, tirai yang menutup, membatasi antara tempat yang kudus dan ruang yang Maha Kudus itu menjadi terbelah dan tidak ada lagi, dan terciptalah gereja perjanjian baru. Dengan demikian saudara, kehadiran Tuhan pun berbeda, maka Tuhan Yesus katakan bahwa dia menyertai gereja di dalam Roh Kudus. Itulah juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus sama dengan kita adalah rumah Allah. Karena Allah di dalam Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tidak lagi seperti di perjanjian lama tinggal dalam ruang Maha Kudus. Tapi ruang Maha Kudus itu tirainya telah terbelah. Dan sekarang dia tinggal di dalam setiap orang percaya. That's amazing, isn't it? Itulah cara ungkapan kehadiran Tuhan dari berkat Yerusalem. Berkat Tuhan dalam kehadirannya. You see that the presence of God in the Old Testament is different from the New Testament church, and then now will be different when we are in the New Jerusalem. That's why you can see that in here it says that God be with them, the tabernacle be with them, and God will be their God. And God himself will be with them and be their God. That's amazing. To understand about the presence of God and the tabernacle of God. Ini penting dan luar biasa saudara-saudara tatkala dia berbicara tentang kehadiran Allah dengan kemahnya, kehadiran Allah sendiri. Jadi kata kemah ini berhubungan dengan bait Allah, dengan kemah kesaksian Allah, dengan tabernakel.
Karena tabernakel disitulah Allah hadir. Kemah Allah disitulah Allah hadir. Bait Allah disitulah Allah hadir. Tapi sekaligus tatkala berbicara tentang Tuhan ada bersama dengan jemaat, di situ langsung berhubungan dengan the presence of God, kehadiran Allah, dan itulah berkat untuk gereja. Itulah berkat bagi kota Yerusalem. Itulah berkat bagi umat Tuhan. Itulah berkat bagi pengantin Tuhan. Itulah berkat bagi saudara dan saya. This is the blessedness of the Jerusalem, New Jerusalem. The blessedness for the people of God. That God is with them. That God is their God. Makanya saudara dikatakan di sini, saudara lihat tatkala dikatakan lalu suara dari surga berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah manusia. Itu sama dengan lihatlah Allah bersama dengan manusia. When it says, look at the tabernacle is with men, that also means God is dwell with men. Because tabernacle is the dwelling place of God. Karena kemah itu adalah tempat Tuhan ada. Nah, tempat Tuhan ada itu ada bersama dengan manusia, berarti Tuhan itu hadir dengan manusia. Kembali saudara, kita mesti lihat waktu Tuhan hadir dengan manusia atau umatnya di perjanjian lama itu ada di kemah itu. Di perjanjian baru dia ada di bait suci. Setelah bait suci itu tirainya terbelah, dia ada di dalam kita, di dalam Roh Kudus. So, he is dwelling in us through the Holy Spirit. Then in heaven it says, he is with his people. He is with us. Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. He is dwelling with them, and he is living with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Jadi saudara, Tuhan bukan saja ada bersama dengan umatnya saudara dan saya di surga di Yerusalem baru, tapi juga dia tinggal bersama dengan umat. Ini luar biasa saudara. Jadi ungkapan Tuhan hadir dengan kemah sama dengan Tuhan sendiri. Karena di dalam kemah itu Tuhan ada. Jadi tatkala dikatakan kemah Allah ada di tengah manusia, sama dengan Tuhan Allah ada di tengah manusia. Tapi kehadiran Tuhan Allah di New Jerusalem, di Yerusalem baru ini beda dengan kehadiran Allah waktu di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Karena di perjanjian lama dan di perjanjian baru Tuhan ada, tetapi umatnya masih ada di dalam dosa, masih dikuasai oleh dosa dan iblis. Jadi masih tidak sempurna. Tetapi tatkala Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan umatnya di New Jerusalem itu sudah tidak ada dosa lagi. Sudah tidak ada lagi kejahatan. Jadi kehadiran Tuhan dengan manusia yang sempurna. Ini luar biasa, saudara. Dosa tidak lagi mengganggu, menghalangi relasi antara umatnya dengan Tuhan dan Tuhan dan umatnya. Di perjanjian lama Tuhan hanya ada di tempat ruang yang maha kudus. Karena dosa masih ada. Di perjanjian baru, meskipun tirai itu telah terbelah, namun
kehadiran Tuhan pun masih bisa atau masih dibatasi oleh dosa, sehingga persekutuan itu masih belum sempurna. Kebersamaan itu masih belum sempurna. Karena dosa menghalangi, karena kejahatan menghalangi relasi antara umat dan Tuhan dan Tuhan dan umat. Meskipun Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tinggal dalam diri kita, tetapi dosa masih menghalangi dan menjadi batu sandungan untuk adanya relasi yang akrab secara sempurna, secara kudus, secara surgawi. Tapi kita bersyukur bahwa meskipun ada dosa, Tuhan masih mau bergaul dengan kita umatnya. We must thank God that even though we are living in this sinful earth, sinful life, God is still willing to dwell among us. Not in us, but among us. God still wants to be with his people in the Holy of Holies place. God still wants to be with his people through the Holy Spirit. Even though the sin still become the obstacles, the stumbling block for the beauty, good, intimate relationship. He's still willing to do that. Why? Because He loves us in our Lord Jesus Christ. Hanya karena Tuhan Yesus Kristus sajalah yang menjadi dasar adanya relasi antara Tuhan dan manusia, baik dalam kehidupan mereka di perjanjian lama maupun kita yang ada dalam zaman perjanjian baru, dan nanti akan sempurnanya di dunia yang baru, bumi baru, langit yang baru. Bumi yang baru, langit yang baru itu akan diperbarui, akan diatur menjadi bumi dan langit yang baru dengan tidak ada dosa, dengan tidak ada lagi kejahatan, sehingga kehidupan kebersamaan antara Tuhan dan umatnya menjadi sangat sempurna. So then in the new Jerusalem, in new heaven and new earth, God is with us perfectly, completely, in holiness and in such joyful life and situation. We cannot describe how amazing, how beautiful it is. Kita tidak bisa ungkapkan betapa indahnya kebersamaan Tuhan dengan kita umatnya. Hal kebersamaan Tuhan dengan umatnya ini telah kita lihat di perjanjian lama. Bahwa Tuhan mau datang tatkala Adam dan Hawa jatuh karena dia mau bersama dengan mereka. Tuhan bikin itu tabernakel, kemah itu karena dia mau dengan umatnya. Tuhan kirim hamba-hambanya dengan firman-Nya karena dia mau bersama dengan umatnya. Dan dia kirim anaknya yang tunggal menjadi manusia, menjadi juru selamat karena dia mau dengan kita. Dan tatkala Tuhan Yesus ada di bumi, sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa aku menyertai kamu. Membuktikan dia mau dengan kita. So you see when Adam and Eve fell into sin, God came down and gave his promise of the coming of our Lord Jesus Christ because he loves us. He sent his servants. He loves us. He gives his word because he loves us. He sent Jesus Christ to be our Savior because he loves us. And then that's why our Lord Jesus Christ says in Matthew 28, he says, go and make all the nations my disciples. Baptize them in the name of God the Father and the Son and the Holy Spirit. And behold,
I am with you forever. Because He loves us. So today, we witness the baptism, the infant baptism of the child of Brother Stephen and Sister Avantika. In here we see again the promise of God as the Father who loves us and created us. And then He loves us in our Lord Jesus Christ, who came, become our Savior, redeem us and save us. And He loves us in the Holy Spirit, who loves to dwell in us. And so we have the blessings and comfort of the baptism. And that's why the baby, like Zion, is being baptized, and you all being baptized in the name of God the Father and the Son and the Holy Spirit. Because in that sacrament of baptism, we have the deep comfort from God that He is our Creator who loves us. He is our Redeemer who loves us. He is our Sanctifier who loves us. Who loves us to be with us and to bless us. And so, we must be baptized when we were little. When we are little. So then we can see the comfort. We see the sign and seal of God that as our covenant God. Jadi dengan baptisan yang kita saksikan, anak dari Pak Stephen dan Ibu Avantika ini, kita belajar tentang janji Allah. Bahwa di dalam baptisan, kita dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Bapa mau katakan bahwa saya Bapamu, saya Allahmu, yang menciptakan engkau dan akan menjaga, melindungi engkau. Kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau berjanji lewat baptisan bahwa saya mati untuk engkau. Saya jadi juru selamatmu. Saya mengasihimu. Kita dibaptis dalam nama Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Sebagai guru batin kita. Itulah Dia mencintai kita. Itulah maksud Dia selalu berada dengan kita. Maka dengan baptisan kita mengingat akan kasih kesetiaan, keberadaan, kehadiran Tuhan di dalam kita. So through baptism we can learn the love of God, the presence of God who wants to dwell in us and give us comfort. That's the main point of baptism. Because we are His and He is ours. Karena kita adalah miliknya dalam baptisan dan Dia adalah Allah. We are His people and He is our God. We are together through baptism. Dalam baptisan kita menikmati kebersamaan. So baptism can help us to long for the New Jerusalem. Baptisan membuat kita rindu kepada Yerusalem. Karena di dalam baptisan kita akan melihat kebersamaan. Because in baptism we can feel the togetherness, the fellowship, the communion between God and us. Karena di dalam baptisan ada kebersamaan Tuhan dengan kita umatnya. Maka baptisan sangat penting. So that's why baptism is very important for you and me to remember the love of God, the faithfulness of God, the promise of God, the power of God, and the care of God, and the protection of God, and all amazing work of God, and the presence of God. Di dalam baptisan kita lihat kuasa kasih, keberadaan, kehadiran, kemuliaan, dan kesetiaan Tuhan dengan kita. Dalam kesetiaan itulah adanya kehadiran Tuhan. Makanya di dalam Alkitab selalu katakan, saya Tuhan ada dengan. Tuhan ada dengan. Ada 3 kali. Di dalam bahasa asli itu ada 3 kali. Dalam bahasa Indonesia memang tidak disebutkan secara dalam.
Tapi di dalam bahasa Inggris itu ada disebutkan 3 kali with. Dalam bahasa asli juga meta. So in English you can see there are about 3 times mentioned about God with the people. God with. You can see that 3 times. Same in the original. It says there, now the dwelling of God is with men. That's number 1. And he will live with them, number 2. They will be his people and God himself will be with them. This is emphasized of the presence of God and reminds us of the promise of our Lord Jesus Christ before he went to heaven. He said, I am with you. And he sent the Holy Spirit with us. And then we will be with him and he will be with us in heaven. That's why meta. Makanya ada. Bersama. Di dalam ayat ini firman Tuhan dikatakan Tuhan ada bersama dengan umatnya. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menjadi ada bersama dengan umatnya. Bersama. Ada. With. Meta. Hadir. Ini menekankan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 28. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang, saya menyertai, saya ada bersama dengan engkau sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus hadir di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada bersama dengan kita. Saudara, ini luar biasa. Inilah berkat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Inilah sukacita yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, karena adanya Tuhan bersama dengan kita umatnya. Inilah the essence of the presence of God in the Old Testament. The essence of the presence of God in the New Testament. The essence of God when Jesus said, I am with you. The essence of God when He is with us through Holy Spirit. Inilah esensialnya. Inilah goalnya. Inilah tujuannya. Bahwa Tuhan mau bersama dengan kita umatnya. Di perjanjian lama tujuannya mau bersama dengan kita. Di perjanjian barunya maunya dia bersama dengan kita. New Jerusalem menjadilah komplit, itulah tujuan kita. Bersama dengan dia di surga, di New Jerusalem. Bumi yang baru, langit yang baru. Itulah tujuan. Maka Tuhan menunjukkan kepada kita tentang langit dan baru, bumi yang baru, New Jerusalem, Yerusalem baru ini. Untuk kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tidak lain adalah kebersamaan antara Tuhan dengan umat. Tidak lain bahwa Tuhan mau tinggal bersama dengan umatnya. Ada satu persekutuan yang intimasi, communion yang intimasi. So the point of giving this vision, so that people of God may see and understand the beauty and the blessedness or the blessing of bliss of being in the New Jerusalem, in the new heaven and new earth. That God is with us. That God is in us. That His tabernacle or He Himself is with us. So there is a beautiful communion and togetherness. Tidak ada lagi, saudara, hal yang lebih indah, yang lebih luar biasa selain kebersamaan, kehadiran Tuhan dengan umatnya. Kalau saudara berpikir bahwa di surga itu ada kekayaan, kalau di surga itu ada kemuliaan dan kekayaan dan kehormatan dan semua yang dicari-cari manusia di dunia ini tidak ada bandingnya dengan indahnya kebersamaan Tuhan, dan Tuhan mau tinggal dengan umat. Itu tidak bisa dibanding dengan apapun, saudara.
Tidak bisa dibanding dengan emas, tidak bisa dibanding dengan permata, tidak bisa dibanding dengan perak, tidak bisa dibanding dengan uang, tidak bisa dibanding dengan apapun. Kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan umat itu sangat-sangat luar biasa. Makanya saudara, Yerusalem baru ini dibicarakan dalam pasal 21 ayat 1 sampai 4 ini. Berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir. So the point of this text is just want to tell you the beauty of New Jerusalem, the beauty of new earth and new heaven, that God is with us. Nothing can be compared with the presence of God, because all is in Him. You cannot compare with gold or money or silver or pearl or anything, because God is more than those things. If God is with us, then anything you want, He can provide, and He can provide more than what you can think of. Dia bisa memberikan dan menyiapkan dan memberikan lebih dari yang kita mau. Lebih dari emas, lebih dari permata, lebih dari uang dan sebagainya. Itulah surga, saudara. Itulah surga kita. Jadi surga bagi kita, saudara, bukan berbicara tentang berapa banyak kenikmatan yang kita dapat, berapa banyak uang, berapa banyak emas, berapa banyak perak, berapa banyak kekayaan. Tidak. Yang dibicarakan tentang surga bagi saudara dan saya dalam pasal 21 ini hanya berbicara tentang kehadiran Tuhan bersama dengan umatnya. Kebersamaan Tuhan bersama dengan umatnya. Maunya Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Nah, kalau Tuhan selalu dengan umatnya, saudara, apa yang kita perlu Tuhan siapkan. Dan kita tidak akan lagi menderita kekurangan. Kita tidak ada lagi menderita kesusahan, karena yang memiliki semua itu yang kita perlu tuh ada, tinggal bersama dengan kita. That's amazing. Because God Himself is dwelling and living with us. So whatever you want, He will provide even more than what you're looking for. And that's why in Revelation chapter 21 here is talking about the dwelling of God with His people. And I find this is the bliss, the blessedness of New Jerusalem. Inilah berkat Yerusalem baru. Inilah berkat ada di surga, saudara. Bahwa Tuhan selalu ada dengan umatnya setiap detik, bahkan lebih dari itu. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah jauh dengan kita, tetapi selalu setiap saat, setiap detik ada bersama dengan kita. Wow, 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 wow. Amazing, 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 amazing. Beautiful, 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 beautiful. Wonderful, 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 wonderful. Joyful, 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 joyful. Love, love, love. And peace, peace, peace. Everything complete there. Whatever you need is there. God is with you. Tuhan ada dengan kita selalu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan keindahan, penuh dengan semua yang wow, yang kita butuhkan. Ada karena Tuhan ada dengan kita, tinggal dengan kita, bersama dengan kita setiap saat. Bahkan tidak ada malam lagi, kita tidak butuh matahari lagi, kita tidak butuh yang lain-lain. Kita hanya butuh Tuhan. Itulah the main point. Makanya diungkapkan ada perkawinan antara anak domba dan
dan pengantin itu ungkapan kebersamaan. Makanya diungkapkan kemah ada bersama, itu kebersamaan. Jadi surga adalah kebersamaan antara Tuhan dan umatnya. Surga adalah kesatuan antara Tuhan dan umatnya. Surga adalah tempat di mana Tuhan tinggal dengan umatnya. Umatnya ada bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Itulah sebelum kita ke sana, saudara. Kita ini harus melihat dunia tempat kita tinggal ini, rumah kita, kehidupan kita harus menjadi surga kecil. Harus ada Tuhan selalu ada dengan kita. Merasa bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. So before we go to heaven, with the completeness of the presence of God, we must enjoy the presence of God with us now. And that's what heaven is. And if heaven is with us, when God is with us, then we have to reflect the heavenly love, heavenly peace, heavenly joy. Because we are heavenly people. Kita harus merefleksikan dan memantulkan kehidupan surgawi yang sempurna itu tatkala kita masih di bumi ini. Karena kita punya Tuhan yang tinggal di dalam kita, di dalam Roh Kudus, kita harus pantulkan kehidupan surgawi ini kepada orang yang lain. Dalam kata-kata kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, menunjukkan kepada orang yang lain bahwa kita adalah orang-orang surgawi. Kita tinggal bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita yang memberikan kita sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya di ayat 4 dikatakan di sana, Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Dia akan menghapus duka cita. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kematian. Karena kematian dan maut telah dibuang ke neraka. Yang ada adalah sukacita. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Dengan kata lain, kalau tidak ada lagi duka cita, kalau tidak ada lagi tangisan, kalau tidak ada lagi kematian, kalau tidak ada lagi pain atau sakit, maka yang ada adalah beria-ria, bersuka cita, bersenang-senang, berbahagia bersama dengan Tuhan. Itulah kehidupan surgawi. Dan itulah yang harus kita punya di dunia ini. Tatkala kita masih di dunia ini, sekalipun dalam keadaan banyak penderitaan. Makanya saudara Rasul Paulus meskipun dalam penderitaan, di dalam penjara dan dianiaya, dia selalu katakan bersukacitalah, 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 rejoice, rejoice, rejoice. Why Apostle Paul mentioned about this even though he is in the middle of jail, in persecution, in the middle of persecution, because he understands this, that be with God will give you joy, unspeakable joy, and that's what the picture of heaven. Itulah gambaran surga, di mana tidak ada lagi air mata. Where in heaven there is no pain, there is no grief, there is no death, there is no pain anymore. Amazing. And that is only happen. That's only possible because of our Lord Jesus Christ. Because of our Savior. Because of the Messiah. Because of Jesus of Nazareth. Because of Him, God who became man, came to be like us and save us. And through the faith, by the grace of God, you and me may have the eternal life, New Jerusalem.
Karena itu saudara, hanya karena Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan ini semua mungkin. Kita bisa dapat surga, rumah Tuhan, tinggal bersama dengan kita. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan dan duka cita. Semua telah berlalu. Itu hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Diberkati bagi mereka. Diberkati bagi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah berita sukacita. That is the good news. The glad tidings. Itulah berita kabar baik. Injil. Bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh nikmati Yerusalem baru itu karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.